Kau akan jadi penerjemah di rapat ini. Jika kau bisa melakukannya, akan kunaikkan gajimu dan kau jadi direktur. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang CEO muda yang baru saja naik jabatan, berusaha mempermalukan seorang gadis kebersihan miskin di depan para direktur dan investor asing. Ia yakin gadis itu akan jatuh malu dan membuat semua orang menertawakan. Namun ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Gadis sederhana itu berdiri di hadapan dunia, membuka fakta yang membuat semua terdiam. Ternyata, namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sudut sebuah perusahaan besar, ada satu ruangan sempit yang jarang sekali disinggahi orang lain. Ruangan itu dikhususkan untuk para pekerja kebersihan, mereka yang setiap hari dianggap rendahan. Dindingnya cat putih kusam, kursi besi berjejer seadanya, dan satu dispenser tua berdiri di pojok ruangan. Tak ada hiasan indah, tak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin berdebu yang berputar lambat. Di sana, seorang gadis muda bernama Salsabila, atau biasa dipanggil Salsa, baru saja selesai membersihkan lorong panjang yang setiap pagi dilalui oleh para direktur dan karyawan berdasi. Umurnya baru 20 tahun. Wajahnya masih menyimpan semangat, meski lelah sering melekat. Sudah 2 bulan ia bekerja sebagai petugas kebersihan, pekerjaan yang membuatnya harus datang paling awal dan pulang paling akhir. Salsa duduk di kursi besi, menghela napas panjang sambil merapikan rambut yang terikat sederhana. Seragam biru muda yang ia kenakan sudah sedikit pudar, namun tetap rapi. Tak lama, 2 rekannya masuk ke ruangan. Wah, akhirnya selesai juga lorong pagi ini, ucap Sinta, sahabat sesama petugas kebersihan. Ia membuka botol minum dan menyeruputnya cepat. Aku rasa kakiku bisa copot kalau harus ngepel 1 lantai lagi. Salsa tersenyum tipis. Kalau capek, ingat saja kalau hasil kerja kita ini bermanfaat. Orang-orang bisa lewat dengan nyaman, lantai tidak licin, dan mereka tidak sadar kalau kita yang membuatnya begitu. Darto, pekerja kebersihan yang sudah lama bekerja di sana, ikut duduk. Suaranya berat, penuh pengalaman. Kau masih baru, Sal. Semangatmu masih segar. Nanti kalau sudah bertahun-tahun, kau akan paham rasanya dianggap seperti bayangan. Ada, tapi tidak dilihat. Salsa menoleh ke Darto, lalu berkata pelan. Tapi kalau kita menyerah, siapa yang akan menjaga kebersihan di sini? Biarlah mereka tidak melihat, asalkan Allah melihat usaha kita. Sinta menghela napas. Kau benar, Sal. Tapi tetap saja, rasanya sakit kalau setiap hari dipandang rendah. Bahkan masuk kantin saja, kita sering diusir seolah tidak pantas duduk di sana. Salsa menatap ke arah lantai. Aku tahu rasanya, Sin. Tapi selama kita saling menguatkan, aku yakin kita bisa bertahan. Setidaknya kita punya satu sama lain. Suasana hening sejenak. Hanya suara kipas angin berdecit yang terdengar. Lalu Sinta berkata lirih. Hei, kalian tahu kabar terbaru? Hari ini resmi ada CEO baru. Darto mengangguk. Ya, aku dengar. Seorang pria muda yang naik jabatan. Namanya Farhan. Katanya orangnya keras, tegas, dan agak angkuh. Mendengar nama itu, tubuh Salsa seketika menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan ekspresinya. Sinta tidak menyadari perubahan itu, ia justru melanjutkan. Aku penasaran, apakah dengan CEO baru ini, nasib kita akan lebih baik atau malah semakin buruk? Salsa hanya tersenyum hambar. Semoga saja lebih baik.
Namun dalam hatinya, kenangan pahit menyeruak. Sebulan lalu, sebelum Farhan naik jabatan, ia pernah bertemu pria itu di lorong dekat lift. Saat itu Farhan masih menjabat sebagai direktur operasional. Dengan senyum angkuh, Farhan mencoba menyentuh lengannya. Refleks, Salsa menepis dan berkata dengan sopan namun tegas. "Maaf, Pak. Tolong jaga sikap." Wajah Farhan seketika berubah dingin. Dari tatapannya, Salsa tahu pria itu marah karena ditolak oleh seorang gadis miskin seperti dirinya. Sejak saat itu, Salsa sadar bahwa Farhan menyimpan dendam padanya. Di sisi lain gedung megah itu, di ruangan luas berlapis marmer, Farhan duduk di kursi CEO barunya. Jas hitam yang melekat di tubuhnya rapi tanpa celah. Meja kayu besar di depannya penuh berkas. Namun perhatiannya tidak benar-benar tertuju pada pekerjaan. Ia menyandarkan tubuh, tertawa kecil dengan nada pongah. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai CEO. Sebuah posisi yang membuatnya merasa berkuasa, merasa bisa mengendalikan siapa saja. Namun dalam batinnya, ada satu nama yang kembali terlintas. Salsabila, gadis muda yang sebulan lalu menolak dirinya. "Dasar cewek sombong," gumamnya pelan. Sudut bibirnya terangkat licik. "Berani sekali menolak aku. Tapi sekarang aku yang memegang kendali." Ia menatap jendela besar kantornya, memandang gedung-gedung tinggi kota. Dalam hatinya, ia berjanji akan mempermalukan Salsa. Ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa gadis tak berharga itu hanyalah debu. Dan saat itu terjadi, Farhan yakin puasnya akan berlipat ganda, karena kini ia bukan sekadar direktur, tapi CEO yang disegani semua orang. Farhan mengetuk meja kayunya pelan, senyumnya semakin lebar. "Tunggu saja, Salsa. Aku akan pastikan kau menyesal pernah menolak aku." Pagi itu gedung perusahaan tampak lebih sibuk dari biasanya. Para staf berlalu lalang membawa map, laptop, bahkan beberapa kotak kecil berisi perlengkapan rapat. Hari ini memang berbeda. Hari ini akan digelar rapat besar yang dihadiri investor dari berbagai negara. Ada dari Amerika, Jepang, Korea, Rusia, hingga Spanyol. Suasana begitu tegang. Semua orang sibuk memastikan agar tidak ada satu kesalahan pun terjadi. Di ruang kantornya yang mewah, Farhan duduk santai di kursi kulitnya. Jari-jarinya mengetuk meja kayu besar dengan irama pelan. Senyum licik mengembang di wajahnya. Ia sudah menyiapkan sebuah rencana. Rencana untuk melampiaskan dendamnya pada seorang gadis kebersihan bernama Salsa. "Sudah saatnya," gumamnya dengan tatapan tajam. "Kali ini, kau tidak akan bisa bersembunyi lagi." Ia memanggil sekretarisnya melalui intercom. Tak lama, seorang wanita berambut sebahu masuk dengan langkah tergesa. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya sekretaris itu. Farhan menyandarkan tubuh ke kursi, lalu menatap lurus. "Panggil salah satu petugas kebersihan untuk mengantar minuman ke ruang rapat besar. Pastikan dia yang bernama Salsabila." Sekretaris itu sempat ragu. "Petugas kebersihan, Pak? Biasanya bagian pantry yang menyiapkan." Farhan langsung memotong dengan suara dingin. "Saya yang memutuskan. Laksanakan saja." "Baik, Pak." Sekretaris itu menunduk dan keluar dengan wajah bingung. Farhan terkekeh kecil. Di kepalanya, ia sudah bisa membayangkan bagaimana wajah pucat Salsa nanti ketika disuruh berdiri di depan para investor asing. Ia akan membuat gadis itu jadi bahan tertawaan seluruh ruangan. Sementara itu, di ruang kecil para pekerja kebersihan, Salsa sedang melipat kain pel yang baru dicucinya. Wajahnya masih sedikit basah oleh keringat. Sinta duduk di kursi, menatapnya dengan wajah khawatir. "Sal, aku dengar kabar aneh dari pantry. Katanya ada instruksi supaya kau yang antar minuman ke rapat besar. Benarkah?" Salsa berhenti sejenak, menatap heran. "Aku? Mengapa harus aku? Itu kan biasanya tugas staf pantry." Darto yang sejak tadi sibuk merapikan sapu ikut bicara. "Kalau itu benar, hati-hati, Sal. Aku sudah lama di sini. Kalau bos besar sudah tunjuk seseorang, biasanya ada maksud tertentu."
Sinta menggenggam tangan Salsa. Aku takut mereka ingin mempermalukanmu. Kau tahu sendiri siapa CEO baru kita sekarang. Nama Farhan membuat dada Salsa sesak. Ia masih ingat jelas tatapan dingin pria itu sebulan lalu. Ia tahu, dendam itu belum padam. Dan kini, sepertinya Farhan sudah menemukan caranya untuk menjatuhkan dirinya. Salsa menarik napas panjang. Kalau memang aku yang ditunjuk, aku tidak bisa menolak. Pekerjaan tetap pekerjaan. Tapi apapun yang terjadi nanti, aku akan hadapi. Sinta menatapnya dengan mata berkaca. Kau selalu kuat, Sal. Tapi aku tidak ingin kau disakiti. Salsa tersenyum tipis, berusaha menenangkan sahabatnya. Jangan khawatir, Sinta. Tidak ada yang bisa merendahkan kita, kecuali kita sendiri yang menyerah. Aula rapat besar dipenuhi orang-orang penting. Investor dari Amerika, Jepang, Korea, Rusia, hingga Spanyol duduk berjejer di kursi kulit hitam. Di meja mereka, bendera kecil masing-masing negara berdiri tegak. Lampu kristal di langit-langit berkilauan, membuat suasana semakin megah. Farhan masuk dengan langkah angkuh. Jas hitamnya terlipat sempurna. Dasinya terikat rapi. Semua mata menoleh menyambut CEO baru itu. Ia berdiri di ujung meja, memberi salam singkat. Selamat datang. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Katanya dalam bahasa Inggris yang terdengar kaku. Para tamu membalas dengan anggukan. Rapat pun siap dimulai. Para direktur duduk di sisi kanan dan kiri meja, sementara staf sibuk memastikan segala persiapan berjalan lancar. Di depan, layar lebar menampilkan logo perusahaan. Hari itu seharusnya menjadi hari bersejarah bagi perusahaan. Namun bagi Farhan, hari ini adalah panggung untuk sebuah permainan kejam. Salsa masuk membawa nampan berisi minuman. Seragam birunya sederhana. Langkahnya tenang meski dalam hati ada sedikit rasa gugup. Ia menunduk sopan saat meletakkan gelas di depan para tamu. Namun baru saja ia berbalik, suara Farhan memanggilnya keras. Sebentar, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan penerjemah kita hari ini. Langkah Salsa terhenti. Semua kepala menoleh. Farhan berdiri dengan senyum licik. Tatapannya jatuh tepat ke arah gadis kebersihan itu. Dia, Farhan menunjuk Salsa dengan jari telunjuknya, lalu menoleh pada para investor. Dialah penerjemah kita hari ini, tuan-tuan. Seisi ruangan terdiam. Para direktur saling berpandangan, sebagian kaget, sebagian lain nyaris tidak percaya. Investor asing tampak bingung. Salsa membeku di tempat, menatap CEO itu dengan mata terkejut. Ia tahu Farhan punya dendam padanya, namun tak menyangka akan dipermalukan di forum sebesar ini. Salah seorang direktur berbisik protes. Pak, dia ini hanya petugas kebersihan. Apa tidak sebaiknya kita pakai penerjemah resmi? Farhan melirik sinis lalu berkata keras. Saya dengar dia bisa bahasa asing. Bibirnya tersenyum licik. Tapi saya belum tahu, bahasa asing yang dimaksud itu bahasa apa? Apa bahasa alien? Beberapa orang di ruangan tertawa kecil, meski sebagian lainnya menahan wajah heran. Investor asing hanya menatap, tak mengerti lelucon yang keluar dari mulut CEO muda itu. Farhan mengangkat tangan, suaranya dibuat lebih tegas. Mari kita buktikan bersama. Jika kamu bisa menerjemahkannya, maka aku akan naikkan gajimu, bahkan menjadikanmu seorang direktur. Tawa licik kembali terdengar darinya. Dalam hati, ia yakin gadis miskin itu akan hancur malu. Semua orang di ruangan ini akan menertawakannya, dan ia akan puas melihat wajah pucatnya. Namun yang tak ia duga, Salsa mengangkat kepalanya. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Saya tidak ingin naik gaji, Pak, dan saya tidak butuh jabatan direktur. Yang saya minta hanya satu, beri fasilitas layak untuk para petugas kebersihan lain. Jangan merendahkan mereka lagi. Naikkan gaji mereka. Jangan saya." Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap Salsa. Ada yang kagum, ada yang kaget. Bahkan beberapa investor terlihat terharu dengan keberanian gadis itu. Farhan menahan tawa kecil, berpikir,
Toh itu tidak mungkin terjadi. Ia melambaikan tangan santai. Baiklah, kalau begitu, kita lihat nanti. Ruang rapat besar itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Salsa, gadis muda dengan seragam biru lusuh yang berdiri kikuk sambil memegang nampan kosong. Para direktur saling berbisik. Sebagian menatap CEO mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Investor asing yang tidak mengerti maksud lelucon hanya menunggu. Ekspresi mereka campuran antara bingung dan penasaran. Farhan bersandar di kursinya. Senyum liciknya semakin lebar. Ia yakin sebentar lagi gadis itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Ia bisa membayangkan wajah pucat Salsa, bibir yang terbata, lalu tawa seluruh ruangan akan pecah. Dan di sanalah, kepuasan dendamnya akan terbayar. Baiklah, tuan-tuan, kata Farhan dengan nada sengaja dibuat keras. Kita mulai. Silakan Pak Arman menyampaikan presentasinya. Setelah itu, penerjemah kita yang baru ini akan melanjutkan. Pak Arman, direktur senior yang sudah berpengalaman, menatap CEO baru itu dengan keraguan. Namun ia tidak bisa melawan perintah di depan semua orang. Dengan sedikit ragu, ia membuka presentasinya dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kami ingin memaparkan strategi perusahaan menghadapi pasar global. Fokus kami adalah inovasi, efisiensi, dan kerjasama lintas negara. Kalimat demi kalimat meluncur panjang. Grafik di layar besar menampilkan angka pertumbuhan, rencana investasi, dan strategi masa depan. Ruangan hening. Semua mata fokus pada Pak Arman. Hingga akhirnya, ia berhenti sejenak, memberi ruang agar penerjemah melanjutkan. Semua orang menoleh ke arah Salsa. Gadis muda itu berdiri di samping layar. Seragam kebersihannya jelas kontras dengan ruangan mewah itu. Hening menggantung. Suasana tegang. Di detik itulah Farhan tertawa keras. Hahaha. Suaranya memecah hening, terdengar pongah dan mengejek. Direktur saling pandang heran. Investor asing menoleh ke arahnya. Bingung mengapa CEO justru tertawa saat rapat serius. Salsa menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam. Lalu ia mengangkat wajahnya dan mulai bicara. Good morning, ladies and gentlemen. Today, we would like to present our company's strategy to face the global market. The focus will be on innovation, efficiency, and international cooperation. Bahasa Inggrisnya fasih, jelas, penuh percaya diri. Tepuk tangan kecil terdengar dari sisi meja investor Amerika. Farhan yang baru saja tertawa terbahak langsung terdiam. Senyumnya hilang, matanya membelalak, wajahnya memerah. Malu karena semua orang melihat dirinya menertawakan sesuatu yang ternyata bukan lelucon. Namun kejutan belum selesai. Salsa beralih dengan lancar ke bahasa Jepang. Investor Jepang spontan tersenyum kagum dan mengangguk pelan. Setelah itu, ia melanjutkan ke bahasa Korea. Suaranya lembut namun tegas, membuat investor Korea tampak puas. Kemudian ia beralih ke bahasa Rusia. Intonasinya dalam, berat, sangat meyakinkan. Investor Rusia yang semula datar kini menepuk meja perlahan. Dan akhirnya, Salsa menutup dengan bahasa Spanyol. Kalimatnya mengalir seperti air, membuat investor Spanyol bertepuk tangan singkat sambil berseru kagum. Seisi ruangan terdiam sesaat, lalu terdengar bisik kagum dari berbagai sisi. Direktur yang tadi ragu kini tak berkedip menatap Salsa. Investor asing saling mengangguk, bahkan beberapa bertepuk tangan lebih keras. Farhan masih duduk di kursinya. Wajahnya merah padam. Tadi ia menertawakan dengan keras. Kini justru dirinya yang jadi bahan tertawaan diam-diam. Rapat besar itu berjalan dengan baik. Tepuk tangan para investor masih terdengar. Beberapa bahkan bersorak kecil, memuji kefasihan seorang gadis muda yang hanya berseragam kebersihan namun mampu menerjemahkan 5 bahasa dengan lancar. Ruangan yang tadinya kaku berubah hangat. Namun di satu sisi meja, Farhan duduk kaku. Wajahnya merah padam. Baru saja ia tertawa terbahak di momen jeda presentasi. Kini tawanya itu menjadi cambuk yang membuat dirinya dipandang rendah. Para investor asing yang tidak paham awal mula lelucon itu hanya menatapnya dengan alis terangkat,
seakan bertanya-tanya, mengapa seorang CEO bisa tertawa keras di rapat sepenting ini? Pak Arman melanjutkan presentasinya. Ia sengaja memberi kalimat lebih panjang, penuh istilah ekonomi, grafik pasar, dan strategi ekspansi. Setiap kali ia berhenti, Salsa dengan tenang melanjutkan. Bahasa Inggris, Jepang, Korea, Rusia, hingga Spanyol, semua keluar dari bibirnya dengan mulus. Para investor yang sejak awal menaruh perhatian, bersorak mengangkat jempol ke arah Salsa. Excellent. Impresionante. Suasana rapat yang tadinya tegang berubah menjadi penuh penghormatan kepada gadis kebersihan itu. Di sisi lain, Farhan mencoba menjaga wibawanya. Ia duduk tegak, tangannya mengepal di atas meja. Namun tidak bisa disembunyikan. Tatapan para direktur kepadanya kini berubah. Bukan lagi kagum pada kepemimpinannya, melainkan heran dan malu karena ulahnya sendiri. Salah seorang direktur, Pak Rahmat, melirik Farhan dengan raut tidak puas. Dalam hati ia berkata, apa yang dipikirkan CEO ini, menjadikan rapat besar sebagai bahan candaan? Ketika presentasi selesai, suasana ruangan berubah lebih riang. Para investor tampak puas dengan penjelasan yang mereka terima, justru karena ada penerjemah yang begitu fasih. Beberapa dari mereka bahkan berdiri mendekati Salsa, menyalami tangannya, dan mengucapkan terima kasih langsung dalam bahasa mereka masing-masing. Di tengah kegembiraan itu, seorang investor asal Jepang mengangkat tangan, lalu berbicara dengan suara ringan namun penuh arti. Presentasi hari ini bagus sekali. Tapi ada satu hal yang saya heran. Ia berhenti sebentar, menatap lurus ke arah Farhan. Kenapa tadi CEO tertawa keras sekali di awal? Apakah ada sesuatu yang lucu di saat rapat sepenting ini? Beberapa orang menahan senyum. Investor Rusia menepuk dagunya sambil tersenyum tipis. Sementara investor Spanyol justru tertawa lepas. Ah, iya. Saya juga mendengar itu. Tawa yang sangat keras. Farhan tercekat. Wajahnya makin merah. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia ingin membela diri, tapi suara yang keluar hanya samar. Ah, itu hanya, salah paham kecil. Namun kerusakan sudah terjadi. Para direktur menunduk menahan malu, sementara sebagian investor masih tersenyum geli. Di mata mereka, seorang CEO baru saja mempermalukan dirinya sendiri, bukan orang lain. Di sisi lain meja, Salsa berdiri dengan tenang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk sopan. Namun dalam hati, ia tahu, hari ini bukan dirinya yang jatuh. Justru orang yang berusaha menjatuhkannya lah yang kini terperosok dalam rasa malu paling dalam. Salsa pun melangkah maju, menoleh ke arah Farhan. Suaranya jelas terdengar oleh semua yang hadir. Pak CEO, katanya tenang. Tadi Bapak sudah berjanji. Jika saya berhasil, Bapak akan memberi fasilitas dan kenaikan gaji untuk seluruh petugas kebersihan di perusahaan ini. Apakah janji itu masih berlaku? Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju ke Farhan. Para investor menunggu jawaban. Para direktur memasang telinga. Farhan tidak bisa mundur. Semua orang mendengarnya langsung. Dengan wajah terpaksa, ia mengangguk kaku. Ya, janji itu berlaku. Saya akan melakukannya. Sekejap, terdengar tepuk tangan dari para investor. Beberapa direktur ikut bertepuk tangan kecil, tanda setuju. Mereka kagum pada keberanian seorang gadis muda yang berani menagih janji di forum besar. Hari itu, kemenangan bukan milik CEO, melainkan milik Salsa, gadis kebersihan yang selalu direndahkan. Namun, jauh di dalam dadanya, Farhan meremas jemarinya. Amarahnya semakin membara. Ia bersumpah, ini belum berakhir. Hari itu menjadi pembicaraan semua orang di gedung perusahaan. Sejak pagi, suasana berbeda terasa. Para petugas kebersihan yang biasanya jalan menunduk kini melangkah lebih ringan. Mereka bisa masuk ke kantin tanpa ada yang mengusir. Bahkan di ruang jeda yang sempit, kini tersedia dispenser baru, kipas yang diganti dengan pendingin ruangan, dan beberapa kursi tambahan. Salsa duduk bersama Sinta dan Darto, menikmati makan siang sederhana.
Senyum mereka tidak bisa disembunyikan. Tidak pernah kubayangkan kita bisa makan di kantin, Sal, kata Sinta sambil menyuap nasi. Dulu kita selalu diusir. Katanya bau seragam kita mengganggu selera mereka. Tapi sekarang, tidak ada yang berani usir lagi. Darto mengangguk. Matanya berkaca. Kau membuat kami bangga. Salsa. Kau berdiri untuk kita semua. Kau membuat mereka melihat kita bukan sekadar bayangan. Salsa tersenyum lembut. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kita semua. Kalau kita dihargai, aku ingin semua pekerja kebersihan merasakannya. Bukan hanya aku yang berdiri di sana. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, di ruang CEO yang luas dan dingin, wajah Farhan menegang. Ia duduk di kursi besarnya. Tangan meremas pena hingga patah. Beraninya gadis itu mempermalukan aku di depan investor internasional. Gumamnya dengan rahang mengeras. Dia pikir dirinya siapa? Hanya seorang gadis miskin. Hanya seorang petugas kebersihan. Farhan berdiri, berjalan mondar-mandir. Amarahnya semakin membara setiap kali teringat wajah investor Jepang yang menanyakan tawa kerasnya, atau investor Spanyol yang tertawa geli melihat dirinya terpojok. Semua itu membuat harga dirinya tercabik. Ia memandang keluar jendela, menatap jalan raya yang ramai. Aku harus membalasnya. Aku harus membuatnya menyesal. Kalau tidak, orang-orang akan menganggap aku lemah. Pintu diketuk. Sekretarisnya masuk, membawa beberapa dokumen. Pak, ini laporan rapat kemarin yang sudah ditandatangani semua investor. Farhan mengambil dokumen itu, namun matanya dingin. Keluar. Sekretaris itu terdiam, lalu menunduk dan cepat-cepat pergi. Farhan menutup pintu rapat di ruangannya. Ia mengambil ponsel, menekan sebuah nomor. Suaranya rendah, penuh ancaman. Halo, aku butuh bantuanmu. Ada seorang gadis yang harus diberi pelajaran. Namanya Salsabila. Dia kerja sebagai petugas kebersihan di perusahaanku. Aku ingin dia takut. Jangan bunuh, tapi pastikan dia tidak berani mengangkat kepala lagi. Suara berat di seberang telepon menyahut. Mengerti, bos. Kami akan urus malam ini. Farhan menutup ponsel dengan senyum dingin. Mari kita lihat, Salsa. Mari kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan. Sore hari, Salsa pulang bersama Sinta. Mereka melewati jalan kecil menuju halte. Angin berhembus lembut, membawa rasa lega setelah seharian bekerja. Aku masih tidak percaya apa yang terjadi kemarin, kata Sinta. Kau berdiri di depan mereka semua, bicara dengan 5 bahasa, dan membuat CEO sendiri terdiam. Rasanya seperti mimpi. Salsa tertawa kecil. Itu bukan mimpi, Sinta. Itu kenyataan. Tapi aku tahu, setelah ini Pak Farhan tidak akan tinggal diam. Sinta berhenti melangkah. Kau pikir dia akan membalas? Salsa menatap langit senja yang memerah. Aku bisa merasakannya. Tatapannya kemarin bukan tatapan orang yang menyerah. Itu tatapan orang yang menyimpan dendam. Dari kejauhan, sepasang mata mengawasi. 2 pria berjaket hitam duduk di atas motor. Helm mereka menutup wajah. Mereka memperhatikan Salsa dan Sinta dengan seksama. Salsa tidak menyadari. Langkahnya terus melaju. Namun satu hal yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah lagi sama setelah hari itu. Farhan sudah membuka permainan yang lebih berbahaya. Dan Salsa sadar, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Langit malam mulai menghitam. Lampu-lampu jalan menyala, menyoroti jalanan yang mulai sepi. Salsa melangkah pulang seorang diri, setelah berpisah dengan Sinta di halte bus. Sepatunya menyentuh trotoar yang sedikit basah oleh hujan sore. Di tangannya, ada tas kain berisi bekal kosong. Wajahnya lelah, namun tetap teduh. Ia tidak sadar bahwa sejak tadi, ada sepasang mata yang mengikuti dari kejauhan. 2 pria berjaket hitam di atas motor pelan membuntutinya. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Salsa melewati gang sempit menuju kos-kosannya. Gang itu sunyi. Hanya ada satu lampu temaram di tiang bambu.
Udara terasa dingin menusuk. Ia menoleh ke kiri dan kanan, merasakan sesuatu yang janggal. Tiba-tiba suara motor berhenti di belakangnya. Dari atas motor, dua pria turun cepat. Wajah mereka tertutup masker. Salah satunya mendekat dengan langkah berat. "Hei, kau Salsabila, kan?" Suara serak itu menembus malam. Salsa tertegun. Dia tidak mengenal mereka, tangannya meremas tali tasnya. "Dari mana kalian tahu?" Pria itu mendekat. Senyum sinis terlihat dari balik masker. "Itu tidak penting. Bos kami titip salam. Kau terlalu berani di kantor. Katanya kau perlu diajari sedikit sopan santun." Salsa mundur satu langkah. Hatinya berdegup kencang. Namun ia mencoba tegar. "Saya tidak kenal bos kalian. Saya tidak melakukan kesalahan apapun pada siapapun. Kalau kalian mau bicara, bicaralah baik-baik." Pria satunya tertawa kasar. "Bicara baik-baik? Kau pikir dunia ini adil untuk orang sepertimu?" Ia mengangkat tangannya, seolah hendak menarik tas Salsa. Namun tepat saat itu, pintu salah satu rumah di gang terbuka. Seorang bapak tua keluar membawa lampu minyak kecil. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" teriaknya keras. Kedua pria itu terkejut. Mereka saling pandang, lalu buru-buru mundur. "Sial, ada saksi." Mereka berlari ke motor dan segera tancap gas, meninggalkan Salsa yang masih terdiam dengan wajah pucat. Bapak tua itu menghampiri. "Nak, kau tidak apa-apa?" Salsa mengangguk pelan, meski tangannya masih gemetar. "Terima kasih, Pak. Kalau Bapak tidak keluar, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Bapak itu menghela napas. "Hati-hati, Nak. Dunia ini kadang tidak adil. Jangan pulang sendirian di malam hari lagi." Salsa tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. "Iya, Pak. Terima kasih banyak." Di sisi lain kota, di ruang kantornya yang dingin, Farhan menerima telepon. "Bos, gagal. Ada orang yang melihat. Kami tidak bisa melanjutkan." Suara pria itu terdengar panik. Farhan menggertakkan gigi. "Bodoh. Bahkan menakut-nakuti saja kalian tidak bisa." Ia melempar ponselnya ke meja, berdiri sambil menghela napas kasar. "Tunggu saja, Salsa. Aku akan cari cara lain. Kau akan menyesal pernah membuatku malu." Di balik kaca besar ruangannya, kota berkilau dengan lampu-lampu malam. Namun bagi Farhan, semua cahaya itu terasa redup. Yang ada hanya api dendam yang semakin membesar dalam dirinya. Salsa tiba di kosannya dengan langkah gontai. Ia duduk di tepi ranjang kecil, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Allah," bisiknya lirih. "Kuatkan aku. Aku tidak ingin takut. Aku hanya ingin hidup tenang dan bekerja dengan baik." Di dadanya, rasa takut bercampur dengan tekad. Ia tahu ini baru permulaan. Jika Farhan benar-benar ingin membalas, maka ancaman yang lebih besar bisa datang kapan saja. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa mundur. Karena apa yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua pekerja kecil yang selalu dipandang rendah. Dan di tengah isak pelan itu, sebuah keyakinan muncul. Akan tiba waktunya kebenaran terbuka. Saat semua orang melihat siapa sebenarnya yang lebih hina, seorang petugas kebersihan yang jujur, atau seorang CEO yang haus kekuasaan. Hari-hari berikutnya di perusahaan berjalan dengan wajah baru. Para petugas kebersihan kini lebih dihargai. Mereka bisa masuk ke kantin, mendapat seragam yang lebih layak. Bahkan gaji mereka dinaikkan sesuai janji yang diumumkan di rapat besar. Bagi Salsa, itu semua adalah kebahagiaan. Ia melihat wajah Sinta dan Darto lebih cerah dari biasanya. Namun di balik semua itu, dendam Farhan terus berkobar. Ia semakin murka setiap kali melihat para karyawan memuji Salsa. Baginya, gadis itu hanyalah duri yang menusuk harga dirinya. Di ruangannya yang mewah, Farhan duduk dengan wajah suram. Sekretarisnya berdiri di depan meja, membawa map laporan. "Pak, ini hasil evaluasi mingguan.
Ada beberapa karyawan wanita yang mengajukan laporan resmi terkait pelecehan yang mereka alami. Farhan mengangkat kepala. Matanya menyipit. Laporan apa? Sekretaris itu gugup. Mereka mengatakan, beberapa waktu lalu pernah diganggu oleh atasan. Bahkan ada yang menyebut nama Anda, Pak. Farhan mendadak berdiri. Tangannya menepak meja. Omong kosong. Itu fitnah. Sekretaris menunduk. Takut. Saya hanya menyampaikan, Pak. Mereka juga melampirkan bukti pesan singkat dan rekaman suara. Dewan direksi sudah mulai membicarakan hal ini. Wajah Farhan memerah. Ia meraih map itu, membukanya kasar. Matanya membelalak ketika melihat cetakan pesan-pesan yang ia kirimkan dulu pada beberapa staf wanita. Pesan yang penuh rayuan, ancaman halus, bahkan ajakan makan malam dengan imbalan tertentu. Ia membanting map itu ke meja. Siapa yang mengatur semua ini? Suaranya menggema. Sekretaris tak berani bicara. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Ada satu nama yang semakin sering disebut di perusahaan. Salsabila. Di ruang kecil para pekerja kebersihan, Salsa duduk bersama Sinta dan Darto. Mereka sedang makan siang sederhana. Sal, kau dengar? Tanya Sinta dengan suara setengah berbisik. Ada beberapa karyawati yang mulai bicara. Mereka melaporkan perlakuan buruk Farhan. Katanya bukti sudah dikumpulkan. Salsa menatap sahabatnya dengan tenang. Bagus. Selama ini mereka hanya diam karena takut. Sekarang mereka berani. Itu berarti mereka sudah tidak merasa sendirian lagi. Darto menambahkan, aku dengar dewan direksi juga mulai ragu dengan kepemimpinan Farhan. Investor pun mulai bertanya-tanya. Salsa menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu inilah saatnya benang-benang kebenaran mulai terurai. Namun ia juga sadar, Farhan tidak akan tinggal diam. Sore itu, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Salsa berjalan melewati lorong panjang menuju gudang. Di sana, ia bertemu dengan seorang staf wanita bernama Livia. Wajah Livia terlihat tegang. Matanya sembab seolah habis menangis. Salsa, panggilnya pelan. Aku dengar kau yang mendorong kami untuk bicara. Terima kasih. Salsa menatapnya lembut. Anda tidak perlu berterima kasih padaku, Bu Livia. Anda hanya melakukan hal yang benar. Jangan biarkan orang seenaknya merendahkanmu. Air mata Livia jatuh. Aku dulu takut. Sal. Dia mengancam akan memecatku jika aku tidak menuruti kemauannya. Tapi sekarang aku lega. Ada banyak yang mendukung. Salsa mengangguk, menepuk bahunya. Kita semua harus saling melindungi. Jangan takut lagi. Namun tiba-tiba, langkah berat terdengar dari ujung lorong. Farhan muncul dengan wajah penuh amarah. Ia berjalan cepat, menatap tajam ke arah Salsa dan Livia. Kalian, bentaknya keras. Apa yang kalian bicarakan? Livia langsung mundur ketakutan. Wajahnya pucat. Salsa tetap berdiri tegak, meski jantungnya berdetak kencang. Farhan mendekat. Suaranya rendah namun tajam. Jangan coba-coba main-main denganku. Salsa, kau pikir bisa menjatuhkan aku dengan laporan murahan itu? Salsa menatap lurus ke matanya. Saya tidak menjatuhkan siapapun, Pak. Kebenaran yang akan menjatuhkan orang yang bersalah. Farhan mengepalkan tangan, matanya membara. Namun sebelum ia bisa berkata lagi, suara langkah kaki lain terdengar. Beberapa direktur berjalan mendekat, bersama dua staf HRD yang membawa map besar. Sore, Pak CEO, ucap salah satu direktur dengan nada dingin. Kami sedang mengumpulkan bukti terkait laporan karyawan. Besok akan ada rapat darurat. Kami harap Anda hadir. Farhan terdiam. Wajahnya semakin memerah. Ia menoleh sekilas ke arah Salsa. Sorot matanya penuh dendam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan melangkah pergi dengan cepat. Salsa menutup mata sejenak, merasakan hawa tegang yang baru saja lewat. Ia tahu badai belum berakhir. Justru semakin mendekat. Pagi itu,
Suasana gedung perusahaan berbeda dari biasanya. Wajah-wajah karyawan tegang, langkah mereka cepat, seakan ada badai yang sedang melanda. Kabar tentang rapat darurat menyebar begitu cepat, bahkan sampai ke telinga para staf kebersihan. Salsa berdiri di lorong lantai 8, memegang kain pel, namun pikirannya melayang ke ruang rapat besar. Ia tahu, hari ini bukan rapat biasa. Hari ini akan ada sesuatu yang menentukan arah perusahaan. Sinta menghampirinya. Sal, apa kau yakin ini aman? Kalau semua laporan itu benar-benar dibuka, Farhan akan semakin dendam padamu. Salsa menoleh. Wajahnya tenang. Aku tidak mencari aman, Sinta. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Kalau aku diam, semua orang akan tetap menderita. Sinta menggenggam tangan sahabatnya. Aku percaya padamu. Semoga Allah melindungi. Jam 10 tepat. Rapat darurat dimulai. Ruang rapat besar kembali dipenuhi. Para direktur duduk di sisi kanan dan kiri. Investor asing yang masih berada di kota ikut hadir. Ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Kamera internal sudah menyala. Merekam semua jalannya rapat. Farhan masuk dengan jas hitam rapi. Meski wajahnya pucat menahan marah. Ia berusaha tetap angkuh, duduk di kursi utama. Namun tatapan para direktur sudah tidak lagi sama. Tidak ada kagum, yang ada hanya dingin penuh curiga. Ketua Dewan Direksi, Pak Surya, membuka rapat dengan suara berat. Hari ini kita berkumpul bukan untuk membicarakan investasi, tapi untuk membahas laporan serius terkait perilaku pimpinan perusahaan. Ada banyak aduan dari karyawan wanita tentang pelecehan dan penyalahgunaan wewenang. Kami sudah mengumpulkan bukti. Dan hari ini, semuanya akan ditampilkan. Ruangan hening. Para investor saling berbisik. Sebagian memasang wajah tegang. Seorang staf IT berdiri, menyalakan layar besar. Ini adalah bukti pertama. Layar menampilkan tangkapan pesan-pesan singkat. Kalimat penuh rayuan. Ancaman, hingga ajakan yang mengatasnamakan jabatan. Beberapa pesan jelas tertulis dengan nama Farhan. Farhan berdiri spontan. Itu fitnah. Itu tidak benar. Namun staf IT melanjutkan. Selain pesan, ada rekaman suara. Terdengar suara Farhan dari speaker. Jelas sekali. Suara itu mengucapkan kalimat yang tak terbantahkan. Beberapa direktur menutup mata. Malu mendengarnya. Investor Rusia menggeleng pelan. Wajahnya dingin. Investor Spanyol bahkan berbisik pada rekannya. CEO macam apa ini? Farhan mencoba menahan diri. Itu rekayasa. Mereka menjebak saya. Pak Surya menatapnya tajam. Bukti terlalu banyak. Farhan. Lebih dari 5 karyawati melapor. Dan semua bukti mengarah padamu. Ruangan mendadak riuh. Beberapa direktur berbisik keras. Ada yang mengangguk, ada yang menepuk meja. Di sudut ruangan, Salsa berdiri bersama para staf kebersihan lain yang sengaja diundang untuk menyaksikan. Ia menatap layar itu dengan mata yang berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena kebenaran mulai terungkap. Sinta berbisik di telinganya. Sal, kau lihat? Semua orang akhirnya tahu. Namun Salsa tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya berbisik lirih. Allah, kuatkan aku. Ini baru permulaan. Farhan kembali berdiri. Wajahnya merah padam. Aku CEO di sini. Kalian tidak bisa seenaknya menjatuhkan aku. Pak Surya menatapnya dingin. Kami tidak menjatuhkanmu. Farhan, kau yang menjatuhkan dirimu sendiri. Suasana semakin tegang. Investor asing menunggu kelanjutan. Para direktur bersiap mengambil keputusan besar. Dan di kursinya, Farhan duduk kembali. Namun matanya mencari-cari satu wajah, Salsa. Tatapan mereka bertemu. Salsa tidak gentar. Justru sorot matanya seolah berkata, ini belum selesai, tapi kebenaran akan menang. Suasana ruang rapat semakin panas. Wajah-wajah tegang terlihat di setiap kursi. Investor asing saling bertukar pandang, sebagian mencondongkan tubuh ke depan, ingin lebih jelas mendengar.
Para direktur berbisik dengan nada keras. Seakan tidak percaya dengan apa yang sedang dibuka di depan mereka. Staf IT kembali berdiri. Tangannya menunjuk layar besar. Ini bukti tambahan. Semua diambil dari arsip server internal perusahaan. Tidak bisa dipalsukan. Layar menampilkan serangkaian tangkapan layar percakapan. Kali ini lebih jelas. Nomor Farhan, tanda tangannya, hingga tanggal yang sesuai dengan laporan karyawan. Beberapa pesan berisi rayuan kasar. Sebagian lain berisi ancaman halus jika permintaan tidak dipenuhi. Salah satu pesan berbunyi, "Kalau kau tidak mau menemaniku malam ini, jangan harap kontrakmu diperpanjang." Ruangan bergemuruh. Investor Korea menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut. Investor Jepang menggeleng pelan sambil berkata lirih. Tidak bisa dipercaya. Farhan mendadak berdiri. Wajahnya merah. Keringat bercucuran. Itu tidak benar. Siapapun bisa memalsukan pesan itu. Namun staf IT menekan tombol lain. Rekaman video dari CCTV muncul. Tampak Farhan berjalan masuk ruang kerja salah satu staf wanita, menutup pintu dari dalam. Video itu berhenti di menit yang cukup jelas menunjukkan niatnya. Beberapa direktur menutup wajah, malu sekaligus marah. Investor Spanyol menepuk meja keras. Ini tidak bisa diterima, katanya lantang. Pak Surya, ketua dewan direksi, berdiri dengan wajah dingin. Farhan, bukti sudah terlalu banyak. Bukan hanya pesan, tapi juga rekaman suara, rekaman video, dan kesaksian karyawan. Kau ingin apa lagi untuk membuktikan? Farhan menatap sekeliling. Matanya liar. Kalian semua melawanku? Aku CEO di sini. Aku yang berkuasa. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Namun suara tenang memotong kalimatnya. Salsa berdiri di sudut ruangan, bersama para pekerja kebersihan lain. Suaranya jernih, terdengar sampai ke barisan depan. Bukan kami yang menjatuhkanmu, Pak. Dirimu sendiri yang menjatuhkan harga dirimu. Semua kepala menoleh ke arah Salsa. Farhan terdiam, matanya membelalak penuh kebencian. Pak Surya menghela napas, lalu menoleh ke para investor. Kami akan meminta suara dari para pemegang saham dan investor. Apakah kalian masih percaya untuk menyerahkan perusahaan ini kepada Farhan? Investor Rusia berdiri pertama. Kami tidak bisa percaya pada pemimpin seperti ini. Investor Jepang menyusul. Kami kehilangan kepercayaan. Kepemimpinan seperti ini tidak layak. Investor Korea mengangguk keras. Kami setuju. Ia harus mundur. Investor Spanyol mengangkat tangan. Kami pun sama. Perusahaan tidak bisa dipimpin dengan cara kotor. Investor Amerika menutup. Suaranya berat. We will not invest if this man remains CEO. Suasana ruangan semakin jelas. Farhan terpojok. Matanya memandang ke segala arah. Mencari celah untuk bertahan. Namun semua orang kini berbalik melawannya. Salsa menatapnya lurus. Ia tidak berkata banyak. Hanya memberi tatapan yang membuat Farhan tahu. Permainan yang ia mulai sudah berakhir. Namun dalam hati, Salsa tahu, ini belum benar-benar selesai. Ada satu rahasia terakhir yang akan mengguncang semua orang. Rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, semua mata akan terbuka lebar. Ruang rapat besar masih dipenuhi ketegangan. Farhan duduk di kursinya. Wajahnya pucat, dasinya longgar, napasnya memburu. Semua bukti telah ditampilkan. Semua suara menentangnya. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang CEO yang berwibawa, melainkan seorang pria yang terperangkap oleh perbuatannya sendiri. Pak Surya menutup map di tangannya dengan suara tegas. Dengan bukti-bukti ini, Dewan Direksi akan segera mengambil keputusan. Farhan, mulai hari ini jabatanmu sebagai CEO dibekukan sementara. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Nama baik perusahaan lebih berharga daripada gengsimu. Para direktur mengangguk. Investor asing saling berbisik. Sebagian menuliskan catatan penting. Namun Farhan mendadak berdiri. Kalian pikir kalian sudah menang? Suaranya keras, bergetar oleh amarah. Ia menatap Salsa lurus.
Semua ini dimulai karena gadis itu. Dialah yang merusak nama baikku. Dialah yang menghasut kalian semua. Salsa tetap berdiri tenang di sudut ruangan. Matanya tidak gentar sedikit pun. Ia melangkah maju, berdiri di tengah aula, persis di hadapan Farhan. Aku tidak pernah menghasut siapapun, Pak. Aku hanya bicara jujur. Jika kebenaran merusakmu, itu bukan salahku. Suara Salsa terdengar jernih, membuat ruangan kembali hening. Investor menatapnya penuh perhatian. Para direktur menunduk. Beberapa terlihat kagum pada keberanian gadis kebersihan itu. Namun sebelum suasana mereda, sebuah suara tua terdengar dari pintu. Dia benar. Semua kepala menoleh. Seorang pria tua berambut putih masuk perlahan dengan tongkat di tangannya. Wajahnya tegas, matanya tajam, meski tubuhnya renta. Para direktur berdiri memberi hormat. Pak Dirgantara, bisik mereka. Dialah pendiri sekaligus pemilik utama perusahaan. Pemimpin sebenarnya yang jarang sekali muncul di depan umum. Farhan melongo. Tidak percaya. Bapak, kenapa Anda ada di sini? Pak Dirgantara menatap pria itu dengan dingin. Aku datang karena mendengar banyak kebusukan. Dan aku juga datang karena ada seseorang yang memintaku untuk membiarkan kebenaran terungkap dengan sendirinya. Ia melangkah perlahan ke arah Salsa. Senyum hangat muncul di wajahnya. Salsabila, cucuku. Seisi ruangan terdiam. Investor saling berbisik keras. Direktur menatap tak percaya. Sementara Farhan terperanjat bagai tersambar petir. Salsa menunduk hormat. Kakek, suaranya bergetar. Namun wajahnya tetap teguh. Pak Dirgantara menghela napas panjang. Lalu menoleh ke seluruh ruangan. Ya, dialah cucuku. Dari dulu aku mengamatinya diam-diam. Ia memilih bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaanku, karena ia ingin tahu bagaimana rasanya dipandang rendah. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana orang kecil diperlakukan. Para direktur ternganga. Investor asing makin terkejut. Pak Dirgantara menatap Farhan dengan sorot tajam. Dan kau, Farhan, kau pikir kau naik menjadi CEO karena kemampuanmu? Kau naik karena permintaan Salsa. Dia ingin kau merasakan apa artinya jatuh dari puncak. Kalau kau hanya seorang direktur, rasa malu yang kau alami tidak seberapa. Tapi sebagai CEO, rasa malumu akan jauh lebih dalam, jauh lebih pedih. Farhan melangkah mundur. Wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Salsa menatapnya dengan tatapan tenang, namun penuh luka. Aku tidak perlu membalasmu dengan tangan, Farhan. Kesombonganmu sendiri sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Investor Spanyol berdiri, menepuk tangan keras. Sekarang aku mengerti. Tidak ada pemimpin yang pantas selain orang yang mengerti bawahannya. Investor Jepang ikut bicara. Kami lebih percaya pada perusahaan ini, bukan pada orang yang mempermalukannya. Ruang rapat berubah riuh dengan suara persetujuan. Semua orang kini melihat jelas siapa sebenarnya yang layak dihormati. Farhan terduduk di kursinya. Tubuhnya gemetar. Semua harga diri yang ia banggakan hancur seketika. Ia sudah kalah. Bukan hanya dari Salsa, tapi dari kebenaran yang tak bisa ia hindari. Dan di tengah gemuruh itu, Salsa berdiri tegak. Bukan lagi sebagai petugas kebersihan biasa, tapi sebagai seseorang yang menunjukkan bahwa rendah hati dan keberanian lebih berharga daripada jabatan tertinggi sekalipun. Suasana ruang rapat semakin memanas. Semua mata kini tertuju pada Farhan, yang duduk terpuruk di kursinya. Jas hitam yang biasanya menambah wibawa kini tampak lusuh. Dasinya longgar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sementara itu, investor asing tampak menunggu. Wajah mereka serius, ingin melihat akhir dari semua ini. Pak Surya berdiri, memberi isyarat pada staf IT. Tampilkan seluruh laporan karyawan wanita yang pernah mengajukan aduan. Layar besar di dinding kembali menyala. Satu demi satu nama karyawati muncul. Ada yang dari bagian administrasi, ada yang dari keuangan, bahkan ada yang dari tim pemasaran. Suara mereka direkam dalam rapat internal HRD.
Kini diputar keras agar semua yang hadir bisa mendengar. Suara pertama terdengar bergetar. Saya dipanggil ke ruangannya malam hari. Dia bilang kalau saya tidak menuruti kemauannya, kontrak saya tidak diperpanjang. Saya ketakutan. Pak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ruangan bergemuruh pelan. Investor Korea menatap dengan alis terangkat. Jelas-jelas kecewa. Suara kedua menyusul. Dia sering mengirim pesan tak pantas. Kalau saya tidak membalas, dia marah di kantor. Saya hanya bisa diam, karena takut kehilangan pekerjaan. Air mata beberapa karyawati yang hadir di belakang ruangan mulai jatuh. Salsa menggenggam tangan Sinta, yang duduk di sampingnya, mencoba memberi kekuatan. Suara ketiga terdengar lebih lantang. Saya berani bicara karena saya tahu saya tidak sendirian lagi. Dia tidak pantas memimpin perusahaan ini. Dia hanya mempermainkan jabatan untuk menindas. Investor Rusia menepuk meja. Wajahnya keras. Tak bisa dibiarkan. Pemimpin seperti ini harus disingkirkan. Farhan menutup wajah dengan tangannya. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak membela diri, namun semakin banyak suara yang diputar, semakin tak ada celah baginya. Semua jelas. Semua nyata. Pak Surya mengangguk pada staf IT. Layar kini menampilkan bukti visual terakhir. Deretan pesan yang dikirimkan Farhan ke beberapa karyawati, ditampilkan besar-besar. Huruf-huruf itu menusuk mata semua yang melihat. Investor Amerika berdiri, suaranya tegas. With evidence like this, we cannot trust him. This company deserves better leadership. Suara kecil terdengar dari beberapa direktur. Mereka lega, karena akhirnya semua kebusukan itu tersingkap. Pak Dirgantara, pendiri perusahaan, mengetuk tongkatnya ke lantai. Suaranya berat dan penuh wibawa. Cukup. Semua bukti sudah jelas. Farhan, mulai hari ini, kau bukan lagi CEO. Jabatanmu dicabut. Seluruh wewenangmu dicabut. Dan kau akan diserahkan pada hukum untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Farhan mendongak. Matanya merah, penuh kebencian. Tidak. Kalian tidak bisa lakukan ini padaku. Aku sudah bekerja keras. Aku. Cukup, Farhan. Potong Pak Dirgantara dengan suara lantang. Kau menghina nama baik perusahaan ini. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Dan kau berani merendahkan cucuku di depan semua orang. Ruangan hening. Semua orang kini menatap ke arah Salsa. Gadis itu berdiri tegak. Wajahnya sederhana. Namun sorot matanya begitu kuat. Investor Spanyol berdiri, menatapnya dengan kagum. Perusahaan ini beruntung memiliki orang seperti dia. Rendah hati, cerdas, dan berani. Salsa menunduk, tidak membusungkan dada, tetap sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, semua orang tahu, dialah pemenang sejati hari itu. Farhan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Tak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Semua harga diri yang ia banggakan hancur lebur. Dan layar besar itu menjadi saksi, bagaimana kebenaran akhirnya menang di atas kesombongan. Keheningan menekan ruangan. Semua orang seakan menahan napas setelah layar besar itu mati. Hanya suara langkah pelan staf IT yang meninggalkan podium. Sorot mata semua direktur, investor, hingga para karyawan kini tertuju pada satu orang, Farhan. Farhan masih duduk di kursinya. Wajahnya pucat, dasi terlepas, tangannya gemetar. Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Baru beberapa minggu ia menjabat sebagai CEO, kini semua hancur di depan mata. Pak Surya, ketua Dewan Direksi, berdiri perlahan. Suaranya berat namun tegas. Farhan, semua bukti sudah jelas. Investor tidak lagi percaya padamu. Direksi tidak lagi mendukungmu. Dan pemilik perusahaan pun sudah menyatakan pendapatnya. Dengan ini, kau resmi dicopot dari jabatan CEO. Investor Korea menambahkan, kami tidak akan menaruh uang kami pada pemimpin busuk. Investor Jepang mengangguk. Tak ada masa depan bagi orang yang kehilangan kepercayaan. Investor Rusia berkata singkat, kami selesai.
Investor Spanyol menepuk meja. Semua sudah berakhir. Investor Amerika menutup dengan suara dingin. You bet go. Farhan berdiri dengan langkah goyah. Wajahnya merah padam. Matanya liar. Kalian semua. Kalian pikir kalian bisa menjatuhkanku semudah ini? Aku Farhan. Aku. Pak Dirgantara menghentakkan tongkatnya ke lantai. Suaranya menggema. Kau sudah cukup. Farhan. Kau bukan siapa-siapa lagi di sini. Bukan direktur, bukan CEO, bukan pemimpin. Kau hanyalah seorang pria yang jatuh karena ulahmu sendiri. Farhan terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia ingin melawan, namun tak ada satupun yang berdiri di pihaknya. Di sisi ruangan, Salsa melangkah maju. Wajahnya tenang. Sorot matanya lembut namun tegas. Ia berdiri di hadapan para investor dan direksi. Suaranya jernih, terdengar jelas. Saya tidak pernah menginginkan jabatan. Saya tidak ingin berdiri di atas orang lain. Saya hanya ingin satu hal, hormatilah semua pekerja kecil di perusahaan ini. Jangan ada lagi yang dipandang rendah. Jangan ada lagi yang dianggap tidak berarti. Karena tanpa mereka, perusahaan ini tidak akan bisa berdiri. Seisi ruangan sunyi. Kata-kata itu menusuk hati setiap orang. Pak Surya menunduk dalam. Matanya berkaca. Kau benar, Salsa. Kita semua lupa bahwa kesuksesan bukan hanya milik para direktur, tapi juga milik orang-orang yang menjaga lantai ini tetap bersih, menjaga kantor ini tetap hidup. Investor Spanyol berdiri, lalu bertepuk tangan. Disusul investor lain, para direktur, hingga semua orang yang hadir. Tepuk tangan bergemuruh, memenuhi ruangan megah itu. Salsa menunduk sopan, air mata menitik pelan. Ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena lega. Hari itu, suara kecilnya akhirnya terdengar. Farhan hanya bisa berdiri kaku. Semua sorot mata menusuknya, bukan lagi kagum, melainkan jijik. Ia berbalik, melangkah keluar dengan langkah goyah. Tidak ada satupun yang menghentikan. Tidak ada satupun yang peduli. Dan saat pintu rapat tertutup di belakangnya, itu menjadi tanda kejatuhan seorang CEO yang hanya memimpin dengan kesombongan. Sementara di dalam ruangan, tepuk tangan masih bergema. Namun di balik semua itu, Salsa tahu, perjuangan belum selesai. Masih ada jalan panjang untuk memastikan tidak ada lagi orang kecil yang diinjak-injak oleh mereka yang berkuasa. Hari-hari setelah pengumuman besar itu membawa angin segar bagi perusahaan. Sejak kabar besar itu menyebar, gedung perusahaan seakan punya wajah baru. Semua orang tahu bahwa gadis muda dengan seragam biru muda bernama Salsabila ternyata cucu Pak Dirgantara, sang pendiri. Bisikan-bisikan kagum sempat memenuhi lorong. Ada yang terperangah, ada yang seolah menyesali sikap kasarnya dulu, dan ada pula yang memilih bersikap lebih sopan hanya karena takut salah langkah. Perubahan itu jelas terasa. Setiap kali Salsa lewat membawa ember atau kain pel, para karyawan yang biasanya pura-pura tidak melihat kini menyingkir dengan hormat. Beberapa bahkan tersenyum kaku, mencoba ramah, meski ada rasa segan yang menahan lidah mereka. Sinta, sahabat dekat Salsa, juga merasakan perubahan itu. Dulu mereka bisa bercanda bebas di ruang jeda, tertawa keras sampai membuat pekerja lain menoleh. Kini, setelah semua orang tahu siapa Salsa sebenarnya, Sinta sering merasa canggung. Ia bangga punya sahabat yang ternyata cucu pemilik perusahaan, tetapi sekaligus takut kehilangan kebersamaan sederhana yang pernah mereka rasakan. Siang itu, di ruang jeda yang sudah direnovasi, dindingnya dicat ulang, kipas tua diganti pendingin kecil, dan kursi besi yang karatan diganti sofa sederhana, Sinta duduk dengan bekal nasi bungkus di tangannya. Ia menatap Salsa yang sedang menuang air ke gelas plastik, lalu menaruh bekalnya pelan-pelan di atas meja. Sal, panggilnya ragu, hampir berbisik. Salsa menoleh dengan senyum hangat. Kenapa, Sinta? Kok kayak orang mau sidang saja mukanya? Sinta tertawa gugup, lalu menggaruk tengkuknya. Aku sekarang jadi segan. Kau kan cucu pemilik perusahaan. Aku takut salah bicara. Salsa mendekat,
lalu duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan sahabatnya erat. Sinta, aku tetap Salsa yang sama. Aku masih bersihin lorong, masih bawain ember, masih suka ketawa sama kamu. Jangan biarkan status bikin jarak di antara kita. Sinta menatapnya lama, lalu matanya memerah. Ia menarik napas panjang. Aku lega dengar itu. Aku cuma takut. Semua berubah. Salsa mengangguk pelan. Yang berubah itu cara orang melihatku, bukan diriku. Obrolan mereka terhenti saat beberapa karyawan masuk ke ruang jeda. Mereka membawa kopi dari kantin, lalu langsung berhenti ketika melihat Salsa. Salah satu dari mereka buru-buru menyapa dengan sopan. Siang, Mbak Salsa. Sinta menoleh, melihat bagaimana orang-orang itu bersikap kaku. Hatinya makin yakin bahwa perubahan itu nyata. Tidak semua hormat datang dari ketulusan. Sebagian hanya dari rasa takut. Sementara itu, di lantai atas, para direktur berkumpul dalam ruang rapat kecil. Wajah-wajah senior yang biasanya percaya diri kini tampak gusar. Saya tidak mengerti, desis seorang direktur Parubaya dengan suara rendah. Kenapa investor asing lebih banyak bertanya pada gadis itu ketimbang kita? Dia hanya baru bekerja beberapa bulan. Direktur lain menghela napas kesal. Karena dia cucu Pak Dirgantara. Investor menganggapnya simbol penerus. Padahal, apa pengalamannya? Mereka saling pandang, bisik-bisik, dan sebagian menyimpan rencana. Iri hati perlahan tumbuh menjadi bara. Dan jauh dari gedung yang megah itu, di sebuah bar sempit pinggir kota, seorang pria muda duduk menunduk di balik asap rokok. Fan, mantan CEO yang kini jatuh, kehilangan jabatan, kehilangan harga diri. Kemejanya kusut, dasinya lepas, rambutnya berantakan. Tangannya memegang segelas minuman, namun tatapannya kosong. Di meja, ada sebuah foto yang ia keluarkan dari dompet. Foto dirinya saat masih duduk di kursi CEO, dengan senyum pongah yang dulu ia banggakan. Foto itu kini jadi pengingat pahit. Ia menatapnya lama, lalu tiba-tiba menggenggam hingga foto itu terlipat. Semua ini karena dia. Gumamnya lirih, suaranya serak. Gadis itu membuat semua orang tertawa saat aku dipermalukan. Dia yang merampas harga diriku. Farhan menggeretakkan gigi. Bukannya muncul penyesalan, hatinya malah dipenuhi kebencian. Ia tidak peduli lagi pada aturan, tidak peduli pada nama baik. Yang ia inginkan hanyalah balas dendam. Ia meneguk minumannya dalam sekali teguk, lalu meletakkan gelas dengan keras. Jika aku tidak bisa menjatuhkanmu dengan kata-kata, Sal, maka aku akan menjatuhkanmu di jalanan. Aku pastikan kau menyesal pernah membuatku dipermalukan. Senyum dingin terbentuk di wajahnya. Senyum yang tidak lagi menyisakan hati manusiawi, hanya dendam buta yang siap menghancurkan. Dan di luar bar itu, hujan turun pelan, membasahi jalanan gelap. Seakan menjadi saksi bahwa badai besar sedang mendekat ke arah Salsabila. Malam mulai turun di kota itu. Lampu-lampu jalan perlahan menyala, memantulkan cahaya kuning keemasan di aspal yang masih basah sisa hujan. Udara dingin menusuk, menambah rasa sepi di sudut-sudut kota. Di salah satu apartemen sederhana, dia memutuskan pindah ke apartemen setelah kejadian yang lalu. Salsa baru saja selesai mencuci seragam kerjanya. Tangannya lelah, tubuhnya pun terasa letih. Tapi wajahnya tetap menyimpan senyum tipis. Ia menatap jendela, melihat titik-titik cahaya kota, lalu menghela napas panjang. Hari-hari belakangan ini membuatnya bingung sekaligus berat. Setelah identitasnya sebagai cucu Pak Dirgantara terungkap, banyak karyawan berubah sikap. Ada yang menghormati, ada yang canggung, ada pula yang diam-diam menatap iri. Salsa berusaha tegar, memilih tetap jadi dirinya sendiri, tetap bekerja membersihkan lantai dan membawa ember. Baginya, pekerjaan itu bukan aib, melainkan kehormatan. Namun di tempat lain, seseorang menatap gelapnya malam dengan hati penuh bara. Fan. Ia duduk di dalam mobil hitam tuanya, yang kini tak lagi terawat. Bau rokok menusuk memenuhi kabin. Lampu dashboard redup, dan matanya menatap lurus ke depan dengan sorot berbahaya.
Di kursi sampingnya ada sebuah map berisi catatan tentang jadwal kerja Salsa. Hasil ia ikuti diam-diam selama beberapa hari terakhir. Setiap sore dia pulang lewat jalan kecil dekat halte bus. Itu jalannya sepi, penerangan kurang, dan jarang ada mobil lewat. Gumamnya, suaranya parau penuh dendam. Ia menyalakan mesin mobil. Deruk knalpot terdengar kasar, seolah ikut memantulkan amarahnya. Jemarinya mengetuk setir. Lalu ia tersenyum miring. Kali ini, kau tidak akan bisa berdiri di hadapan investor lagi, Salsabila. Kau hanya akan jadi berita di koran pagi. Sementara itu, di perusahaan, Sinta masih bersama Salsa di ruang ganti. Ia memperhatikan sahabatnya yang sedang membereskan kain pel dan alat kebersihan. Raut wajahnya tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang menekan hatinya. Sal, panggilnya lirih. Salsa menoleh. Kenapa, Sinta? Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa ada yang aneh. Sejak Farhan dipecat, aku sering lihat ada motor atau mobil yang berhenti sebentar di depan gerbang, lalu pergi begitu saja. Aku takut kalau dia. Suara Sinta terputus, matanya penuh kekhawatiran. Salsa mencoba tersenyum menenangkan. Sinta, jangan berpikir buruk dulu. Hidup ini sudah cukup berat. Jangan kita tambah dengan rasa takut. Namun jauh di dalam hatinya, Salsa tahu kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Ia juga sering merasa ada bayangan yang mengikutinya setiap pulang kerja. Malam itu, setelah selesai, Salsa berpamitan pada Sinta. Ia melangkah ke halte dengan tenang, membawa tas kecil berisi bekalnya. Jalanan sepi, hanya terdengar suara serangga malam dan tetesan air dari atap bangunan tua. Di kejauhan, lampu mobil hitam menyala, perlahan mendekat. Mesin meraung rendah, semakin keras. Di balik kemudi, Farhan menggenggam setir erat. Matanya tak berkedip, bibirnya bergetar menahan emosi. Inilah saatnya, desisnya. Sekali gas, selesai sudah kisahmu, Salsa. Tapi takdir seringkali punya cara mengejutkan. Tepat saat mobil itu melaju cepat ke arah Salsa, seorang pria tua tiba-tiba melintas menuntun gerobak sayur. Farhan kaget, membanting setir ke kanan. Mobilnya menghantam tiang lampu hingga kaca depan retak. Asap tipis keluar dari kap mesin. Salsa tersentak, tubuhnya gemetar. Ia menoleh, melihat mobil itu berhenti dengan pintu yang perlahan terbuka. Dari dalam, Farhan muncul, wajahnya penuh luka kecil, namun matanya tetap memancarkan kebencian yang tak padam. Salsabila. Suaranya serak, seperti bisikan dari jurang. Kau kira kau bisa menghapusku begitu saja? Aku akan terus mengejarmu, sampai semua yang kau punya hancur. Langkahnya goyah, namun tekadnya kokoh. Salsa menatapnya dengan mata bergetar. Hatinya tahu, ini baru awal dari kegelapan yang lebih besar. Di kejauhan, lampu-lampu jalan terus berkedip, seolah menjadi saksi bisu atas pertarungan antara dendam dan keteguhan hati yang baru saja dimulai. Pagi kembali datang, tapi suasana hati Salsa masih tersisa dari kejadian semalam. Di cermin kecil kamar kosnya, dia memutuskan pindah ke apartemen setelah kejadian tempo hari. Ia melihat wajahnya sendiri, pucat, mata sayu karena hampir tak tidur semalaman. Pikirannya terus mengulang kejadian mobil yang nyaris menabraknya. Wajah Farhan yang muncul penuh luka tapi syarat kebencian. Salsa tahu, bahaya itu belum berakhir. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Saat ia melangkah masuk ke gedung perusahaan pagi itu, karyawan yang dulu meremehkannya kini menyambut dengan penuh hormat. Ada yang menunduk sopan, ada pula yang berbisik pelan sambil menatap. Namun, rasa hormat itu tidak menenangkan hatinya. Ia justru merasa semakin tertekan. Semua seakan tahu ia cucu pemilik perusahaan, tapi Salsa tetap ingin dilihat sebagai manusia biasa yang bekerja keras. Di ruang istirahat, Sinta sudah menunggunya dengan wajah cemas. Sal, semalam aku dengar ada keributan dekat halte. Ada mobil yang nabrak tiang lampu. Jangan-jangan, itu. Farhan, potong Salsa pelan. Suaranya nyaris berbisik. Sinta terkejut, lalu meraih tangan sahabatnya. Kamu harus hati-hati.
Orang seperti dia nggak akan berhenti hanya karena gagal sekali. Salsa mengangguk pelan. Aku tahu, Sinta. Tapi aku juga nggak mau terus-terusan lari. Kalau dia memang mau menjatuhkanku, biarlah. Aku hanya ingin tetap bekerja dengan tenang. Namun jauh di sana, di sebuah rumah tua yang disewanya sementara, Farhan sedang duduk dengan perban di pelipis. Tangannya gemetar memegang secangkir kopi, sementara matanya menatap tajam ke layar laptop di depannya. Di layar itu terpampang beberapa dokumen yang ia peroleh dari kenalannya di media. Foto-foto Salsa bersama kakeknya, berita tentang identitasnya sebagai cucu pemilik, hingga potongan rapat besar yang menyinggung keberhasilan Salsa menjadi penerjemah. Farhan tersenyum miring. Kalau aku nggak bisa menyingkirkanmu dengan tangan sendiri, aku akan gunakan dunia luar untuk menghancurkanmu. Orang-orang harus percaya bahwa kau hanyalah cucu manja yang menunggangi nama besar kakekmu. Aku akan buat mereka muak melihatmu. Ia mulai mengetik email panjang, menyebarkan fitnah, bahwa Salsa hanya berpura-pura sederhana, bahwa semua pekerja kebersihan diperlakukan baik bukan karena jasanya, melainkan karena ia cucu pemilik perusahaan. Kalimat demi kalimat ia susun dengan hati-hati, licik, dan penuh racun. Sementara itu, di ruang rapat kecil perusahaan, beberapa direktur sudah mulai membicarakan kabar angin. Aku dengar, investor mulai mempertanyakan kenapa cucu Pak Dirgantara masih bekerja jadi petugas kebersihan. Kata seorang direktur berambut putih, suaranya sinis. Benar. Kalau citra perusahaan terganggu, saham kita bisa jatuh. Kita tidak bisa hanya diam. Timpal yang lain. Pak Dirgantara, sang pendiri perusahaan, masuk perlahan dengan tongkatnya. Ia menatap para direktur dengan sorot tajam. Jangan pernah kalian meremehkan cucuku. Dia memang memilih jalannya sendiri. Tapi jangan kalian kira aku buta terhadap permainan kalian. Kalau ada yang mencoba memfitnahnya, berarti kalian menantangku juga. Suasana ruangan langsung hening. Namun ancaman Farhan tidak berhenti. Sore itu, beberapa portal berita mulai menayangkan artikel tentang Salsabila, cucu pemilik perusahaan yang pura-pura jadi petugas kebersihan. Judul-judul itu mencuat, membuat karyawan bingung, bahkan investor mulai gelisah. Salsa membaca berita itu di ponselnya saat duduk di halte. Hatinya perih, matanya berkaca-kaca, tangannya bergetar memegang layar. Sinta yang duduk di sampingnya ikut geram. Ini jelas ulah Farhan. Sal, dia yang menyebarkan fitnah ini. Kita nggak boleh diam. Salsa menutup ponselnya perlahan, lalu menghela napas panjang. Kalau ini jalannya, aku harus hadapi. Bukan demi aku saja, Tin, tapi demi semua orang kecil yang selama ini direndahkan. Langit sore memerah, seolah ikut menyaksikan pertarungan yang belum selesai. Di kejauhan, Farhan berdiri di sebuah balkon, menatap ke arah gedung perusahaan dengan senyum penuh rencana. Kau pikir kau menang, Salsa? Aku baru saja mulai. Keesokan harinya, gedung perusahaan terasa berbeda. Seperti ada kabut tebal yang menyelimuti suasana. Bisik-bisik terdengar sejak pintu lobi hingga lorong lantai atas. Karyawan saling pandang. Sebagian menunduk saat Salsa melintas. Biasanya mereka menyapa dengan hormat. Kini wajah-wajah mereka lebih banyak diliputi ragu. Salsa bisa merasakannya. Setiap langkahnya seperti berat. Seolah lantai marmer itu menahan pergerakannya. Ia menggenggam erat alat kebersihan yang dibawanya, mencoba menahan gemuruh di dadanya. Berita fitnah yang menyebut dirinya hanya berpura-pura jadi petugas kebersihan telah menyebar luas semalaman. Judul-judul tajam, komentar pedas, hingga foto-foto dirinya dengan kakeknya terpampang tanpa izin. Di ruang istirahat, Sinta mendekat dengan wajah tegang. Sal, ini parah. Aku dengar beberapa investor besar mulai mempertanyakan keaslian niatmu. Katanya, kau cuma bikin drama biar perusahaan dapat simpati. Mereka bahkan ingin rapat darurat. Salsa terdiam, matanya menatap kosong ke meja kayu tua. Sinta, aku nggak pernah mau semua ini. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, tanpa harus menanggung beban nama besar kakekku. Sinta menggenggam tangannya erat.
Tapi sekarang kamu nggak bisa mundur. Kalau kamu diam, mereka akan percaya fitnah itu. Kamu harus bicara, Sal. Harus. Sementara itu, di sebuah kafe gelap di ujung kota, Farhan duduk dengan wajah puas. Laptopnya terbuka, menampilkan berita-berita yang tersebar. Ia menyalakan rokok. Asapnya mengepul di udara. Hahaha, lihatlah, Salsabila. Kau mungkin bisa menertawakan aku kemarin. Tapi hari ini, seluruh dunia menertawakanmu. Ia mengetik pesan singkat ke seseorang. Pastikan investor asing tahu kabar ini. Aku ingin mereka meragukan perusahaan. Kalau perlu, buat rapat umum darurat. Balasan cepat muncul. Siap. Mereka sudah gelisah. Farhan tersenyum licik, meneguk kopinya dalam sekali teguk. Kali ini, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Sore itu, kabar resmi datang. Perusahaan akan mengadakan rapat umum dengan semua direktur, investor, dan karyawan kunci. Topiknya jelas, membahas isu tentang cucu pemilik perusahaan yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Ketika Salsa mendengar kabar itu, tubuhnya lemas. Tapi di hadapannya, Pak Dirgantara datang dengan langkah perlahan. Tongkat kayu menghentak lantai marmer. Wajah tua itu tampak letih. Namun sorot matanya tetap tajam. Cucuku, kau siap menghadapi semua ini? Salsa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut. Kek, takut bukan karena aku salah. Tapi karena dunia lebih suka percaya pada kebohongan daripada kebenaran. Pak Dirgantara menghela napas panjang, lalu menyentuh bahu Salsa. Ingat, darah yang mengalir di tubuhmu bukan hanya darahku. Itu juga darah orang kecil yang selalu kau perjuangkan. Kalau kau mundur sekarang, maka mereka yang akan terus diinjak-injak. Malam itu, Salsa duduk di kamarnya sendirian. Lampu kecil menyala redup. Di meja, ada secangkir teh hangat yang sudah dingin. Ia menatap kaca jendela, melihat pantulan dirinya sendiri. Wajah lelah, mata sayu. Tapi ada bara kecil yang mulai menyala. Ia teringat pada semua tawa ejekan yang pernah ia terima, semua hinaan, dan juga semua ucapan syukur pekerja kebersihan ketika hak mereka akhirnya dihargai. Aku tidak boleh diam, bisiknya. Hari rapat tiba. Aula besar perusahaan kembali dipenuhi orang-orang penting. Investor asing duduk berjejer. Wajah mereka serius. Para direktur berbisik satu sama lain. Sebagian sudah menunjukkan sikap ingin menjatuhkan Salsa. Farhan berdiri di sudut ruangan, menyamar sebagai tamu undangan. Senyum liciknya tersungging, matanya menatap penuh kebencian. Suara pembawa acara menggema. Hari ini kita akan membahas isu yang menggemparkan, tentang Salsabila, cucu Pak Dirgantara. Semua mata tertuju padanya. Salsa berdiri perlahan. Langkahnya teratur meski hatinya bergetar. Nafasnya panjang. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Farhan tersenyum puas. Ayo, Salsa. Hancurlah di depan semua orang. Inilah panggung kehancuranmu. Namun di balik tatapan takut itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada keberanian yang mulai tumbuh. Aula besar perusahaan itu sunyi. Hanya terdengar desisan pendingin ruangan dan detak langkah sepatu Salsa yang pelan namun mantap menuju podium. Sorot lampu kristal berkilau di atas, menerangi wajahnya yang pucat tapi tegar. Semua mata tertuju kepadanya. Para direktur dengan wajah penuh curiga, investor asing dengan ekspresi datar, dan karyawan yang duduk di belakang dengan hati gelisah. Farhan berdiri di sudut ruangan, menyamar sebagai tamu. Senyum liciknya nyaris tak bisa ditutupi. Dalam batinnya ia berteriak puas. Hari ini, Salsa akan tumbang. Dia akan dipermalukan oleh kata-katanya sendiri. Salsa berdiri di depan mikrofon. Tangannya sempat gemetar. Tapi ia genggam erat podium kayu. Ia menghela napas panjang. Lalu menatap hadirin dengan mata jernih. Nama saya Salsabila, ucapnya perlahan namun jelas. Suaranya menggema ke seluruh aula. Saya benar cucu dari Bapak Dirgantara. Itu bukan sesuatu yang saya sembunyikan. Tapi pekerjaan saya sebagai petugas kebersihan bukanlah pura-pura.
Itu pilihan saya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya berdiri di posisi yang paling sering direndahkan. Bisik-bisik terdengar. Beberapa direktur mulai mengernyit. Ada yang mencibir pelan. Investor asing menatap tanpa ekspresi, menunggu lanjutannya. Salsa menunduk sebentar, lalu kembali mendongak. Saya pernah dengar orang berkata, pekerjaan menentukan harga diri. Tapi bagi saya, harga diri ditentukan dari seberapa tulus kita bekerja. Saya memilih seragam biru muda ini bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memahami, apakah perusahaan ini benar-benar adil pada semua pekerjanya, atau hanya pada mereka yang berjas dan berdasi. Beberapa karyawan di belakang kursi undangan terharu. Mata Sinta berkaca-kaca. Jemarinya bergetar memegang botol minum. Farhan menyipitkan mata. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Omong kosong manis, sebentar lagi kau akan tersandung. Salsa melanjutkan, suaranya lebih mantap. Tuduhan yang tersebar di media bahwa saya berpura-pura adalah fitnah. Tapi saya tidak akan membela diri dengan kata-kata kosong. Saya akan buktikan dengan fakta. Sejak saya bergabung, gaji pekerja kebersihan dinaikkan, fasilitas kesehatan diberikan, dan tidak ada lagi yang dilarang masuk ke kantin perusahaan. Itu semua hasil perjuangan, bukan karena saya cucu pemilik, melainkan karena saya berdiri bersama mereka. Sorak kecil terdengar dari deretan belakang. Seorang pekerja kebersihan tua bahkan berbisik pelan. Itu benar, itu semua berkat dia. Investor Jepang mengangkat tangan, meminta bicara. Suaranya tegas namun tenang. Nona Salsabila, kemampuan Anda kami lihat sendiri dalam rapat internasional bulan lalu. Anda menerjemahkan 5 bahasa dengan fasih. Itu bukan kemampuan yang dimiliki orang manja. Tapi kami ingin tahu, apa tujuan Anda selanjutnya di perusahaan ini? Ruangan kembali hening. Semua menunggu jawaban. Salsa menatap lurus ke investor itu. Tujuan saya sederhana. Saya ingin perusahaan ini jadi tempat di mana semua orang dihargai. Dari direktur tertinggi hingga petugas kebersihan terendah. Saya ingin warisan kakek saya bukan hanya berupa angka di saham, tapi juga budaya kerja yang adil. Itu tujuan saya. Tepuk tangan spontan terdengar dari barisan karyawan di belakang. Beberapa direktur yang semula sinis mulai menunduk. Malu. Investor asing saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Di sudut ruangan, wajah Farhan merah padam. Giginya bergemeletuk menahan amarah. Ia tidak menyangka Salsa mampu membalik keadaan. Dengan tergesa, ia merogoh ponselnya, hendak mengirim pesan pada wartawan yang sudah ia bayar. Tapi sebelum sempat, seorang satpam mendekat dan menyentuh lengannya. Maaf, Tuan. Ada laporan bahwa Anda bukan tamu resmi. Silakan ikut kami keluar. Farhan melawan. Matanya menatap Salsa dengan kebencian yang semakin dalam. Kau pikir ini berakhir, Salsa? Tidak. Aku akan kembali. Aku akan buatmu menyesal. Salsa menatapnya sebentar, lalu menunduk. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa iba. Rapat berakhir dengan tepuk tangan panjang. Investor asing berdiri memberi hormat kecil pada Salsa, dan karyawan mulai percaya lagi. Namun jauh di dalam hati, Salsa tahu, dendam Farhan belum padam. Ia akan mencari cara lain. Langit di luar aula sore itu berwarna merah menyala, seolah pertanda bahwa badai masih menunggu di kejauhan. Rapat umum hari itu memang berakhir dengan tepuk tangan. Investor mulai kembali percaya, karyawan merasa lega. Bahkan Pak Dirgantara tersenyum bangga melihat cucunya berani berbicara lantang. Tapi di balik semua itu, mata Salsa terus dihantui oleh sorot Farhan ketika diusir keluar ruangan. Sorot penuh dendam, seperti bara yang tidak pernah padam. Malam turun perlahan. Kota tampak indah dengan cahaya lampu gedung. Tapi bagi Salsa, malam itu bukan sekadar keindahan. Ada rasa was-was yang menempel di dadanya. Ia berjalan pulang dengan langkah hati-hati, menelusuri trotoar yang sepi. Sinta sempat mengajaknya pulang bersama, tapi Salsa menolak. Ia tak ingin sahabatnya ikut terseret dalam bahaya. Di balik kegelapan jalan, sebuah mobil hitam berhenti jauh di belakang. Lampunya dimatikan,
Hanya suara mesin bergetar pelan. Di dalamnya, Farhan duduk sambil menatap ke arah Salsa. Tangannya menggenggam setir erat hingga buku-buku jarinya memutih. Nafasnya cepat. Dadanya naik turun menahan amarah. Dulu kau membuatku malu di hadapan investor. Kau buat aku jatuh. Ditertawakan semua orang. Kau kira aku akan membiarkan itu berlalu? Tidak. Salsabila. Kau harus merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Gumamnya. Suaranya dingin seperti bisikan maut. Mobil itu perlahan mengikuti Salsa dari belakang. Jarak dijaga, tapi sorot matanya tidak lepas dari punggung gadis itu. Salsa merasa langkahnya semakin berat. Angin malam bertiup menusuk, membuatnya merapatkan jaket tipis yang dipakainya. Ia berhenti sejenak di depan kios kecil yang sudah tutup, menatap sekeliling. Jalanan terlalu sepi. Hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Di saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Sinta masuk. Sal, aku lihat berita. Farhan bebas bersyarat dari kasus pelecehan yang dulu sempat dilaporkan. Hati-hati, aku yakin dia akan mencari kamu. Jantung Salsa berdegup keras. Tangan yang menggenggam ponsel sedikit gemetar. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi nalurinya berkata lain. Ada yang mengawasinya. Beberapa meter di belakang, Farhan menurunkan kaca mobil, mengamati gerak-gerik Salsa. Ia mengeluarkan ponsel dan menekan nomor seseorang. Besok malam, di tikungan jalan dekat halte tua. Pastikan tidak ada orang lewat. Aku ingin gadis itu hilang. Untuk selamanya. Suara berat dari seberang menjawab singkat. Urusan beres. Tapi harganya mahal. Farhan menyeringai. Aku tidak peduli. Yang penting dia lenyap. Salsa melanjutkan langkahnya. Mencoba tetap tenang. Tapi bulu kuduknya berdiri. Naluri itu terus mengingatkannya. Bahaya semakin dekat. Sampai di rumah kontrakan, ia menutup pintu rapat-rapat. Lalu bersandar dengan nafas terengah. Air matanya menetes. Bukan karena takut semata. Tapi karena lelah. Sampai kapan semua ini harus aku hadapi sendirian? Bisiknya lirih. Namun tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, panggilan masuk. Nama yang tertera membuat hatinya bergetar. Pak Dirgantara. Suara tua di seberang terdengar penuh wibawa. Salsa, besok ikut aku. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Ini tentang Farhan. Aku tidak bisa diam lagi. Salsa mengusap air matanya, berusaha menguatkan diri. Baik, Kek, aku akan datang. Malam semakin larut. Di luar jendela, mobil hitam masih terparkir tak jauh, mesin berderu pelan. Farhan menatap lampu kamar Salsa yang menyala, lalu berbisik ke dirinya sendiri. Tidurlah, Salsabila. Itu akan jadi malam terakhir yang tenang bagimu. Lampu jalan berkelip. Seolah memberi tanda bahwa badai besar akan segera pecah. Pagi itu, langit kota tampak mendung. Awan kelabu menggantung berat. Seolah tahu ada sesuatu yang akan pecah. Salsa berdiri di depan gedung perusahaan, mengenakan seragam biru mudanya seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, ia tidak akan membawa pel dan ember. Ia menunggu kakeknya. Tak lama, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Sopir turun, membukakan pintu, dan dari dalam tampak Pak Dirgantara dengan tongkat kayunya. Wajah tua itu serius, sorot matanya tajam. Ayo, Salsa, katanya pendek. Kita harus melihat sesuatu. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil hening. Salsa hanya menatap keluar jendela. Melihat gedung-gedung tinggi berganti pepohonan ketika mobil keluar dari pusat kota. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan kakeknya? Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Pagar besinya berkarat, ket dindingnya mengelupas, dan halaman dipenuhi daun kering. Dari luar saja sudah tampak suram. Pak Dirgantara memberi isyarat pada sopir untuk berjaga di luar. Lalu ia melangkah masuk bersama Salsa. Di dalam rumah itu, seorang pria paruh baya sudah menunggu. Wajahnya keras,
dengan bekas luka di pelipis. Ia bangkit dan menunduk hormat. "Ini orang yang pernah bekerja untuk Farhan," ujar Pak Dirgantara. "Namanya Haris. Dia dulu pengawalnya." Haris menatap Salsa, lalu menarik napas panjang. "Nona Salsa, saya sudah terlalu lama menyimpan ini. Tapi sekarang saya tahu, kalau saya terus diam, nyawa Anda bisa jadi taruhannya." Ia membuka sebuah map lusuh dan mengeluarkan beberapa foto. Salsa meraihnya dengan tangan gemetar. Foto-foto itu menunjukkan Farhan sedang duduk bersama beberapa orang preman di sebuah kafe remang. Ada juga catatan pembayaran, transfer uang dalam jumlah besar. Haris melanjutkan, "Farhan menyewa orang-orang itu untuk mencelakai Anda. Dia sudah gagal sekali ketika mencoba menabrak Anda sendiri. Jadi sekarang dia menyerahkan urusan itu pada orang yang lebih kejam. Mereka sudah dibayar untuk memastikan Anda hilang dari jalanan." Darah Salsa berdesir. Tangannya mengepal. Napasnya memburu. Kenapa? Kenapa dia begitu tega? Pak Dirgantara menatap cucunya dalam-dalam. "Karena dendam bisa membutakan hati, Salsa." Farhan merasa harga dirinya hancur di hadapan banyak orang. Dan dia hanya melihat satu cara untuk membalas, menghancurkanmu. Air mata mengalir di pipi Salsa. Tapi ia menghapusnya cepat, menegakkan kepala. "Kalau begitu, aku tidak bisa hanya diam. Aku tidak mau jadi korban. Aku harus hadapi ini." Pak Dirgantara mengangguk pelan. Ada rasa bangga sekaligus khawatir di wajahnya. "Kita akan melindungimu. Tapi kau juga harus kuat. Besok, perusahaan akan mengadakan rapat dengan investor lagi. Aku ingin kau hadir, berdiri tegak, supaya semua tahu kau tidak bisa digoyahkan oleh fitnah atau ancaman." Salsa mengangguk mantap. "Baik, Kek. Aku akan datang. Aku tidak akan lari." Sore itu, ketika kembali ke kota, Salsa mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Farhan terus menghantui. Ia tahu, orang itu tidak akan berhenti. Bahkan mungkin sudah merencanakan langkah berikutnya. Dan benar saja. Di sebuah ruangan gelap, Farhan duduk dikelilingi asap rokok. Wajahnya penuh gurat amarah. Ia berbicara kepada seorang pria berjaket kulit hitam di depannya. "Besok malam, tikungan jalan dekat gudang tua. Pastikan mobil itu melaju kencang. Aku ingin Salsabila tidak pernah pulang lagi." Pria itu hanya mengangguk, menerima amplop tebal berisi uang. Farhan meneguk minumannya, lalu tersenyum licik. Kali ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Di luar, hujan mulai turun deras, menetes di jendela, seperti isyarat bahwa badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan licin. Aspal berkilau memantulkan cahaya lampu jalan. Udara dingin menusuk, dan di kejauhan suara kendaraan jarang sekali terdengar. Salsa baru saja keluar dari gedung perusahaan setelah rapat sore bersama kakeknya dan para direktur. Langkahnya lelah, tapi hatinya tetap tegar. Ia menelusuri jalan kecil menuju halte tua, seperti biasa. Sepi, hanya terdengar suara tetes air dari pepohonan. Di balik kegelapan, sebuah mobil hitam berhenti diam, lampunya padam. Farhan duduk di balik kemudi, wajahnya penuh kebencian. Di sampingnya, seorang pria berjaket kulit sudah siap dengan rencana gila itu. "Sekarang," desis Farhan, menyalakan mesin. Mobil meraung, melaju kencang menuju arah Salsa. Gadis itu sempat menoleh, matanya membelalak, tubuhnya terpaku, langkahnya membeku. Dalam sepersekian detik, ia sadar, ini benar-benar akhir yang direncanakan Farhan. Namun tepat saat mobil nyaris menabraknya, sebuah mobil lain datang dari arah berlawanan, menyalakan lampu sorot terang. Klakson keras memekakan telinga. Farhan panik, membanting setir. Mobilnya oleng, menabrak pagar gudang tua hingga menghantam tiang besi. Suara benturan menggema, kaca pecah berhamburan. Salsa jatuh terduduk di jalan, napasnya terengah. Dari mobil yang menghalangi, turun beberapa pria bersetelan rapi. Salah satunya adalah Pak Dirgantara,
berdiri dengan tongkatnya, ditemani beberapa direktur dan aparat kepolisian. Farhan keluar dari mobilnya. Wajahnya berdarah, matanya penuh amarah. "Kau menjebakku," teriaknya, menunjuk ke arah Salsa. Pak Dirgantara menatapnya tajam. "Tidak, Farhan. Kau menjebak dirimu sendiri. Semua bukti ada di sini." Salah satu aparat maju, menunjukkan laptop yang sudah terhubung ke layar portabel. Di sana muncul rekaman suara Farhan saat memerintahkan pembunuhan, juga bukti transfer uang ke kelompok preman. Lalu muncul pula laporan-laporan lama dari karyawati perusahaan, pelecehan, pemerasan, hingga ancaman. Semua terpampang jelas. Investor asing yang sejak sore menunggu di kantor pun sudah bergabung di tempat itu. Wajah mereka kaku melihat bukti. Seorang investor Jepang berkomentar datar. "Ini sangat memalukan. CEO baru ternyata seorang kriminal." Farhan terdiam. Wajahnya pucat. Mulutnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Aparat segera memborgol tangannya. Ia meronta, berteriak. "Kalian tidak akan mengerti. Dia yang membuatku hancur. Salsa yang merampas segalanya dariku." Salsa berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar. Ia menatap Farhan. Suaranya bergetar tapi tegas. "Kau tidak hancur karena aku, Farhan. Kau hancur karena keserakahan dan kebencianmu sendiri." Hening sejenak. Hanya suara rantai borgol yang berbunyi ketika aparat menarik Farhan masuk ke mobil polisi. Wajahnya penuh amarah, tapi matanya juga menyimpan ketakutan. Salsa menunduk. Air matanya jatuh bercampur hujan yang masih menetes tipis. Pak Dirgantara menghampiri, menepuk bahunya lembut. "Kau sudah melewati badai besar, cucuku. Tapi ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari jalanmu yang sesungguhnya." Di kejauhan, lampu polisi berputar, mewarnai malam yang dingin. Jalan licin itu menjadi saksi bahwa kebenaran akhirnya menang atas dendam. Cerita selesai. Demikianlah kisah tentang seorang CEO yang mencoba mempermalukan gadis kebersihan, namun justru dirinya sendiri yang jatuh terhina. Dari cerita ini, kita belajar bahwa harga diri tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, melainkan dari hati yang tulus dan keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.